Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Amigos. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Siddharth yang biasa dipanggil Sidhu selalu hidup dengan berbahagia dengan kedua orang tuanya dan adik wanitanya. Namun ia merasa sedikit kesal bila ibunya mulai membicarakan pernikahan dan mencoba menjodohkannya. Sidhu yang bekerja sama dengan pamannya menghentikan sarapannya. Ketika pamannya menelpon dan memintanya bertemu dengan pria calon klien mereka yang menurutnya sedikit rewel, Sidhu mengiyakan dan mulai menemuinya. Sidhu berusaha untuk bisa menggaetnya menjadi klien di perusahaan miliknya. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu ia mendengar suara yang khas di telinganya. Tanpa sadar, Sidhu kehilangan fokus dan mencari suara gadis tersebut hingga membuat klien itu tidak mau bergabung dengan perusahaannya. Wanita yang menarik perhatian Sidhu merupakan seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Hyderabad dan mempunyai nama Ishika. Sidhu menceritakan pada kedua orang tuanya dan meminta mereka untuk melamar Ishika menjadi istrinya. Keluarga Sidhu yang melihat kecantikan Ishika merasa senang dan berharap mereka bisa bersanding di pelaminan. Paman Sidhu membuat masalah di sebuah klub malam hingga terjadi sedikit keributan di tempat tersebut. Sidhu diminta untuk membawa pamannya dan keluar dari tempat itu. Sidhu pun menurutinya dan mengatakan kalau pamannya salah menyapa orang yang menurutnya adalah temannya. Hingga salah satu rekan Sidhu mengungkapkan ada orang yang mirip hidup di berbagai kota yang berbeda. Semua yang berada di meja itu terkejut terlebih ketika mereka melihat aplikasi yang bisa menemukan kembaran mereka. Ia diperkenalkan dengan Doppel.com. Melihat hal itu, Sidhu benar-benar terkejut dan mulai tertarik. Ia mendengarkan semua penjelasan rekannya untuk bisa menggunakan Doppel.com itu. Ia mengaktifkan laptopnya dan masuk ke aplikasi itu dan membiarkan aplikasi menemukan kembaran dirinya dan meninggalkannya untuk bisa sarapan dengan keluarganya. Mereka berbincang tentang Ishika yang belum membalas lamaran mereka. Sidhu merasa terkejut ketika menemukan kembaran dirinya. Ia memperhatikan wajah dari kembarannya yang benar-benar mirip dengannya. Ia pun memulai percakapan dengannya dan menghubunginya melalui telepon genggamnya. Keduanya berbincang dan kagum dengan aplikasi tersebut. Pria yang mengaku bernama Manjunat tinggal di Bangalore berjanji akan menemui Sidhu yang tinggal di Hyderabad. Malam harinya, ketika ia tertidur, seorang pria yang mirip dengannya pun menghubunginya. Pria yang mengaku bernama Mikhail mengaku kalau ia berasal dari Kolkata dan tertarik untuk bisa bertemu dengan Sidhu yang merupakan kembarannya. Ia benar-benar kagum karena menemukan dua kembarannya dari dua tempat yang berbeda. Ia mengatakan kalau Manjunat berada di Goa dan tengah mengadakan meeting. Mendengar hal itu, Mikhail mengajaknya untuk bisa bertemu langsung di Goa. Dengan senang hati, Sidhu menerimanya dan langsung berangkat ke Goa bersama pamannya. Sidhu benar-benar terkejut ketika melihat Manjunat Hage yang lebih dulu datang. Namun Sidhu terkejut ketika melihat 6 jari di tangan Manjunat. Sidhu mengatakan mereka akan bertemu dengan Mikhail. Hingga Manjunat merasa terkejut ketika Mikhail datang menemui mereka. Ketiganya berkenalan dan memperhatikan semua wajah mereka nampak sangat mirip dan benar-benar sangat sama. Mikhail mengajak keduanya berlibur dan menempati sebuah villa yang tengah ia persiapkan sebelumnya. Keempatnya sangat menikmati semua liburan yang tersaji. Bahkan beberapa pengunjung goa terkesima melihat ketiganya begitu mirip dan menganggap mereka sebagai saudara kembar. Ketiganya pun melakukan banyak aktivitas bersama untuk bisa mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Dikala perburuan anggota Nia ke sebuah villa kosong tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menemukan gembong penjual senjata ilegal Bipin Roy. Mereka hanya menemukan keluarga yang tidak mengenal Bipin Roy hingga mereka ditunjukkan selembar foto Mikhail. Penjaga villa itu mengatakan pria di dalam foto tersebut bernama Uni Krishnan
dan sudah pergi meninggalkan villa ini seminggu yang lalu. Sidu terkejut ketika melihat Ishika ada di goa. Melihat Sidu, Ishika marah dan mengira ia mengikutinya. Sidu pun menceritakan kisahnya pada kedua kembarannya dan ia masih merasa bingung karena Ishika sama sekali tidak menyukai dirinya. Namun ia terlanjur mencintainya. Sidu masih ingin tahu mengapa Ishika tidak menyukainya. Kedua kembarannya terkejut mendengar penjelasan Sidu, tapi keduanya tertarik untuk bisa membantu Sidu menaklukkan hatinya. Sidu pun setuju hingga mereka membuat kesepakatan dan mengubah penampilan mereka secara keseluruhan dan membuat ketiganya benar-benar sulit dibedakan. Bahkan Paman Sidu sendiri tidak bisa membedakan mana Sidu keponakan yang sebenarnya. Mereka mulai menjalankan rencananya. Ishika merasa bingung karena Sidu bisa cepat berlari tidak seperti biasanya. Mikhail memastikan kalau Sidu akan mendapatkan Ishika karena ia telah melihat kekaguman di wajah Ishika. Sejak saat itu, Ishika mulai tertarik dengan Sidu dan sering menghubunginya. Kedua sahabat Sidu yang mendengar hal itu merasa sangat senang dan berharap Ishika bisa mencintai Sidu. Bye, good night. Mikhail kembali ke kamarnya dan mengatur strategi lain untuk bisa memulai rencana barunya pada jaringan yang ia miliki. Sementara Sidu yang hari ini bertemu Ishika sangat bahagia, terlebih ketika Ishika tanpa ragu mengatakan cintanya. Sidu dengan senang hati menerima cinta itu dan pertunangan mereka langsung dilakukan. Kedua sahabat Sidu yang diberitahu hal itu merasa sangat bahagia karena usaha mereka tidak sia-sia. Matthew dan timnya telah tiba di Hyderabad dan langsung mendaratkan ke kantor Nia Hyderabad. Mereka menyerbu hotel yang diketahui tempat Bipin bermalam. Mikhail yang telah menunggu hal itu duduk dengan tenang dan mencabut saklar listriknya ketika tahu petugas NIA telah menyerbu tempatnya. Ia tidak pergi dari tempat itu tapi menghadapi mereka dalam gelap. Hingga dalam waktu singkat ia mampu melumpuhkan separuh anak buah Matthew dan bergegas pergi dari tempatnya menggunakan mobil yang terparkir di tempat itu. Namun Bipin mengalami kecelakaan dan langsung meninggalkan mobilnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan berlari di area jembatan penyeberangan. Hingga satu tembakan berhasil mendarat di bahu Manju. Matthew menghalangi petugas tersebut menembak Manju karena ia mau mendapatkannya dalam keadaan hidup. Mikhail berhasil menjebak Manju hingga petugas NIA membawa Manju yang terluka parah di bagian bahunya. Paman Sidu dengan cepat membangunkan Sidu yang tengah tertidur dan mengatakan kalau Mikhail telah tertangkap petugas NIA. Keduanya langsung menonton berita yang disiarkan di televisi. Keduanya pun terkejut melihat kenyataan kalau Mikhail yang mereka kenal adalah Bipin Rao yang merupakan gembong penjualan senjata ilegal di negara mereka. Keduanya baru menyadari kalau Mikhail datang untuk bersembunyi. Tapi Sidu mengatakan bahwa yang ditangkap bukanlah Mikhail tapi Manju karena ia melihat jari Manju yang terdiri dari 6 jari. Sidu terdiam dan mengingat apa yang pernah Mikhail ucapkan hingga ia teringat kalau Mikhail ingin menjadi dirinya dan ia mulai menyadari kalau Mikhail menggunakan dirinya dan Manju sebagai kambing hitam agar bisa melepaskan diri dari petugas NIA yang ingin menangkapnya. Petugas NIA tidak menyadari kalau mereka telah salah menangkap, hingga mereka sama sekali tidak menemukan semua benda-benda yang bisa dijadikan barang bukti. Salah satu anak buah Bipin masuk ke ruangan Manju dirawat. Ia diancam untuk tidak membuka mulut tentang doppelganger yang telah dilakukannya bersama Manju dan juga Sidu. Ia mengancam akan menghancurkan keluarga Manju bila ia membuka dirinya bukanlah Bipin. Matthew merasa cemas bila ia tidak segera membawa Bipin ke Delhi, karena ia tahu Bipin sangat berbahaya. Ia juga merupakan mimpi buruk untuk keamanan negara. Bahkan ia menyebutkan Bipin sebagai Pablo Escobar India. Matthew dan anggotanya mendatangi Manju yang masih terbaring lemah di ruangannya. Ia mencoba mengorek Manju untuk mengatakan di mana gudang senjata miliknya berada. Mata Manju mengarah pada anggota NIA yang merupakan anak buah Bipin yang terus mengancamnya. Sidu masih memikirkan keadaan Manju yang ditahan oleh pihak NIA. Ia tahu Manju pasti disiksa untuk bisa mengaku sebagai Bipin. Ia berjanji akan membantunya dan memberitahu kebenarannya kepada pihak NIA. Paman Sidu membayar perawat untuk bisa menyampaikan pesan Sidu kepada Manju. Setelah semua aman, perawat tersebut langsung membangunkan Manju dan memberikan teleponnya karena Sidu menelpon. Manju menerima telepon Sidu dan mengatakan kalau ia sangat ketakutan dan ingin cepat keluar dari tempat itu.
Sidu meminta Manju untuk bisa tenang. Manju mengatakan kalau ada petugas NIA yang mengancamnya dan ingin menghancurkan orang tuanya. Manju mengatakan kalau target Bipin adalah Sidu. Ia menceritakan bagaimana ia kembali ke jembatan itu setelah mendapatkan cerita bohong dari Mikhail yang mengatakan kalau Sidu dalam bahaya. Sidu terdiam dan mulai menyadari kalau Mikhail ingin mengambil hidupnya untuk menyelamatkan dirinya. Sidu mendatangi kediaman orang tuanya dan terkejut ketika melihat Mikhail sudah duduk di antara orang tuanya dan melakukan sembahyang bersama mereka di rumahnya. Karena kemiripan wajah dan tubuhnya, semua keluarga Sidu tidak menyadari kalau Sidu yang bersama mereka bukanlah Sidu yang sebenarnya. Bipin menerima telepon dari anak buahnya dan menemuinya di tempat lain. Ia marah karena rencananya tidak berjalan dengan lancar karena ia takut kalau Manju akan mengatakan kebenaran tentang aplikasi di mana mereka bertemu. Tapi anak buahnya memastikan kalau Manju akan mengikuti perintahnya dan bungkam atas aplikasi yang menyebabkan pertemuan mereka. Paman Sidu mulai dengan rencananya, hingga membuat Bipin terkejut karena tahu sikapnya dengan sikap Sidu sangat berbeda jauh. Tatapannya pun ke Isika sangat liar, membuat keluarganya mencoba memperingatkannya terlebih saat tahu Sidu akan pergi ikut bersama Isika ke Bangalore. Isika menolak untuk tinggal satu kamar dengan Bipin dan ia memilih untuk memesan satu kamar lain. Namun Bipin tidak mau melewati kesempatan ini hingga ia terus mengikuti sampai ke kamarnya. Akan tetapi Isika menolak dengan halus walaupun ia tahu mereka akan menikah minggu depan. Sidu berhasil membawa pergi Isika dan mencoba memberitahunya dengan perlahan. Tapi Isika masih belum memahaminya. She can't even know. Sementara Bipin sangat marah ketika ia dikurung di dalam kamarnya dan tidak lagi mendapati Isika di kamarnya. Ia bahkan terkejut ketika seorang karyawan hotel mengatakan kalau ia telah pergi bersama Isika. Bipin dengan cepat datang ke tempat pesta itu dan melihat Isika tengah berpelukan dengan Sidu. Ia memasuki tempat tersebut sambil memegang senjata di tangannya. Namun setelah Sidu melihat, ia langsung menyembunyikannya. Sidu berpura-pura tidak tahu tentang Bipin dan ia berpura-pura bodoh di hadapan Mikhail. Sidu terkejut ketika mendapati kabar dari pamannya kalau ia telah mendapatkan uang sebesar 5 crore. Sidu mempelajari bukti yang telah diterima olehnya. Pamannya memperingatkan kalau Bipin mau menghancurkan hidup Sidu dan merusak Isika. Sidu mencoba menjelaskan semua yang telah terjadi dalam hidupnya pada ayahnya. Ia marah karena putranya telah menempatkan Manju dan Isika dalam bahaya. Sidu meminta waktu 3 hari dan ia berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Ia meminta bantuan ayahnya untuk melindungi keluarganya sementara ia mencoba membuktikan Bipin Rai itu menyamar menjadi dirinya. Jayendra mengiyakan dan mencoba bersikap seperti semula di hadapan Bipin. Namun Bipin sudah mencium semuanya, mulai merasa curiga kepada Jayendra. Hingga ia langsung menghubungi anak buahnya yang berada di kantor NIA. Ia mengutarakan kalau Sidu memiliki rencana lain. Ia juga menerima telepon dari Douglas dan mengungkapkan kalau urusan bisnisnya akan berjalan baik-baik saja. Sidu meminta ayahnya untuk ikut terlibat dalam rencananya dan meminta Bipin untuk ikut bersamanya. Jayendra menjalani rencana putranya dan membiarkan Sidu melakukan rencana lainnya. Namun Bipin sudah mencium semuanya dan mengikuti permainan mereka saja. Ia menekan Jayendra untuk menjelaskan semuanya sambil menodongkan senjata ke hadapannya. Ia menelanjangi rencana Sidu yang sudah terbaca olehnya. Tak lama Sidu menelpon dan Bipin langsung menerimanya. Ia meledeknya karena ia telah tahu semua rencana Sidu dan juga ayahnya. Ia tahu kalau Sidu ingin menukar dirinya dengan Manju yang akan dibawa Nia ke Delhi hari ini. Ia mengancam untuk menghentikan semuanya atau ia akan menghabisi 4 anggota keluarganya. Namun Sidu tetap menjalankan rencananya membawa Manju dari tangan Nia. Anak buah Bipin pun melaporkan semuanya dan saat mendengar hal itu Bipin memintanya untuk menghabisi Disu dan juga Manju sekaligus. Semua anggota NIA mulai melakukan pengejaran terhadap Sindu yang melarikan diri menggunakan sebuah motor. Sementara Manju sendiri dibawa oleh paman ke tempat lain. Bipin mulai marah karena ia tidak mendapatkan berita apapun dari anak buahnya hingga ia langsung menodongkan senjata ke arah Jayendra. Tapi di saat bersamaan Sidu tiba dan langsung memukulinya berhasil mengambil obat yang disiapkan sebelumnya dan menyuntikkan ke leher Bipin. Ia pun tidak berdaya dan di saat bersamaan dia datang kemudian langsung meringkusnya. Tapi di perjalanan Bipin melakukan perlawanan hingga anggota NIA Hyderabad semua bisa ia singkirkan. Matthew yang berada di mobil berbeda menghentikan mobilnya saat melihat mobil yang ditumpangi Bipin terbalik.
Matthew kembali terkejut ketika melihat Bipin keluar dari mobil itu sambil menenteng senjata api laras panjang dan siap untuk menyerang mereka. Manju yang berhasil selamat langsung menyiapkan diri untuk kembali ke Bangalore. Tapi Paman Sidhu mulai curiga karena lolongan anjing tak kunjung berhenti. Ia memutuskan keluar dari rumahnya saat Manju tengah mandi dan ia terkejut ketika melihat keberadaan Bipin di tempatnya. Manju terkejut ketika mendapati paman telah disekap oleh Bipin dan penuh dengan luka. Tapi Manju tidak berani untuk maju dan ia hanya bisa memohon untuk tidak menyakiti paman. Namun bukannya mengabulkan, Bipin malah menikam paman hingga tewas. Manju yang tahu posisinya tidak akan aman langsung melarikan diri dan mengunci pagar pembatas rumah itu. Ia mencoba terus melarikan diri dari Bipin dan menghubungi Sidhu yang masih mengisi bahan bakar mobilnya. Manju benar-benar ketakutan ketika melihat sosok asli Mikhail yang selama ini ia kenal sangat baik. Bipin terus menyerangnya dan meminta ampun untuk tidak menyerangnya. Sidhu berlari dan terkejut mendapati pamannya telah tewas bersimbah darah. Ia berlari lagi untuk bisa menyelamatkan Manju. Bipin melempar tubuh Manju dan mengeluarkan senjata saat Sidhu datang dan langsung menyerangnya. Bipin mendekati Sidhu dan mengancam akan menghabisinya karena ia tahu kalau Sidhu akan cerita tentang pertemuannya di awal. Ia mengatakan akan menghabisi Manju juga agar ia tetap di posisi aman sebagai Sidhu, hingga pihak kepolisian akan mengira kalau Bipin telah tewas. Bipin menghilangkan jari keenam dari Manju dan melihat hal itu, kesabaran Sidhu telah benar-benar habis. Ia mengumpulkan kekuatannya untuk bisa menyerang Bipin. Mendapatkan perlawanan, Bipin pun merasa tertantang dan langsung menyerangnya balik hingga perkelahian menjadi seimbang. Manju dengan cepat mengambil senjata Bipin yang terjatuh dan memberanikan diri menembak Bipin. Satu peluru pun mendarat mulus di bahu Bipin. Hal itu digunakan oleh Sidhu untuk menyerangnya hingga membuat ketiganya terjatuh keluar dan masuk ke kubangan lumpur belakang rumah. Keesokan harinya, kediaman paman dipenuhi oleh petugas NIA dan membawa tubuh-tubuh yang menjadi korban. Begitupun wartawan yang langsung memenuhi untuk mencari berita tentang Bipin. Mereka telah tahu tentang aplikasi yang membawa Bipin tiba di Hyderabad. Isika juga mencari kebenaran tentang aplikasi tersebut setelah menikah dengan Sidhu. Ia merasa bersyukur karena Bipin telah tewas. Namun ia tidak menyadari kalau aplikasi tersebut menemukan lagi seorang yang mirip dengan Sidhu. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Amigos. Bipin yang merupakan orang yang sangat mirip dengan Sidhu akhirnya mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Ia yang merupakan penjahat akhirnya harus bertarung dengan Sidhu kembarannya sendiri untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Sidhu akhirnya mampu mengalahkan Bipin dan ia pun bersatu dengan Isika, kekasih hatinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung Islam TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.